Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pelajaran matematika. Kali ini di bab kedua kita akan membahas tentang himpunan. Definisinya yaitu himpunan adalah sekumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Misalnya, untuk kejelasan ciri, sifat, atau karakter yang menjadi suatu batasan dalam himpunan tersebut. Jadi sekumpulan benda yang memiliki kejelasan yang spesifik untuk menjadi batasannya. Di sini ada satu contoh. A adalah himpunan hewan pemakan rumput. Jadi kumpulan hewan saja pemakan rumput, bukan semua hewan pemakan daging atau sebagainya. Jadi yang ditanya hanya himpunan hewan pemakan rumput. Kejelasannya yaitu di pemakan atau yang memakan rumputnya. Itu lebih jelasnya tentang himpunan. Di sini ada satu contohnya, A itu kambing, kerbau, kuda, dan sapi. Untuk penulisan himpunannya, agar nama sebuah himpunan itu tidak terlalu panjang, maka dapat kita tulis dengan huruf saja atau lambang dengan huruf besar, huruf kapital. Nah, di sini lambangnya. Berarti A itu adalah himpunan hewan pemakan rumput. Sedangkan untuk anggota A-nya, kita dapat menulisnya dengan huruf kecil seperti ini: kambing, kerbau, kuda, dan sapi dengan huruf kecil. Dan seluruh anggota himpunan itu dituliskan di dalam kurung kurawal sebelum dan sesudah anggotanya dituliskan dengan huruf kurawal. Dan untuk membedakan anggotanya diberikan tanda koma atau pemisah setiap himpunannya. Contoh yang lainnya, misalnya B itu adalah huruf-huruf vokal, maka B adalah huruf vokal. Kan sudah jelas huruf vokal hanya A, I, U, E, O. Maka anggota dari B sama dengan kurung kurawal A, I, U, E, O. Tutup lagi dengan kurung kurawal. Seperti ini cara penulisan dalam himpunan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang anggota himpunan. Setiap benda atau objek yang berada dalam suatu himpunan dinamakan anggota himpunan atau bisa dilambangkan dengan huruf E seperti huruf E. Sedangkan benda atau objek yang tidak termasuk himpunan dinamakan bukan anggota himpunan, dilambangkan dengan huruf E dicoret seperti huruf E dicoret ya. Contohnya di sini ada salah satu contoh. Jika G adalah himpunan bilangan genap. Himpunan bilangan genap berarti bisa kita mulai G sama dengan kurung kurawal 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Oke, kita tutup lagi dengan kurung kurawal. Maka untuk pertanyaan yang A, satu anggota himpunan atau bukan anggota himpunan G. Di sini karena satu adalah bilangan ganjil bukan genap, maka satu bukan anggota himpunan G. Tinggal dicoret aja lambangnya.
Untuk pernyataan yang kedua, 10 merupakan anggota atau bukan anggota himpunan G. Karena 10 merupakan bilangan genap, maka 10 adalah anggota himpunan bilangan genap atau anggota G. Sedangkan yang ketiga, 29 anggota atau bukan anggota himpunan G. Di sini 29 itu adalah angka ganjil. Maka 29 bukan anggota himpunan G. Tinggal dicoret saja. Jadi dari ketiga pertanyaan tersebut, yang merupakan anggota himpunan adalah 10 dan yang bukan anggota himpunan G adalah 1 dan 29. Selanjutnya, banyaknya anggota himpunan A dinyatakan dengan simbol NA. Jadi banyaknya anggota itu kita bisa tuliskan dengan huruf N. Nah, yang di dalam kurung ini tergantung dari himpunannya apa. Apakah di sini menjadi himpunan Z atau himpunan yang lainnya. Contohnya, jika P sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5, maka NP banyaknya anggota dari P adalah 6. Jadi dihitung satu-satu banyaknya anggota si P-nya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dalam himpunan P ini terdapat 6 anggotanya. Selanjutnya, menyatakan suatu himpunan. Untuk menyatakan suatu himpunan terdapat 3 cara. Yang pertama, bisa menggunakan atau dengan kata-kata. Dengan cara menyebutkan semua syarat atau sifat keanggotaannya. Contohnya, P sama dengan himpunan bilangan asli antara 1 dan 10. Jadi diungkapkannya dengan kata-kata. Sedangkan yang kedua, dengan notasi pembentuk himpunan. Pada cara ini disebutkan semua syarat atau sifat keanggotaannya. Namun, anggota himpunannya dinyatakan dengan suatu peubah. Biasanya peubahnya digunakan adalah X atau Y. X atau Y peubahnya. Contohnya, Q sama dengan X sedemikian sehingga X adalah bilangan cacah antara 2 dan 8. Dimulai dengan kurung kurawal dan diakhiri juga dengan kurung kurawal. Atau bisa juga dengan Q sama dengan X sedemikian sehingga X lebih dari 5 kurang dari 10. Cara membacanya dari kiri baru ke kanan. Kiri plus kanan. Jadi X lebih dari 5 kurang dari 10, di mana X itu anggota bilangan ganjil. Itu yang kedua dengan notasi. Sedangkan yang terakhir atau yang ketiga dengan mendaftar anggota-anggotanya. Dengan cara menyebutkan anggotanya dan menuliskannya dengan kurung kurawal di akhir atau di awalnya dan juga dipisahkan dengan koma. Contohnya R sama dengan kurung kurawal 2, 4, 6, 8 dan ditutup lagi dengan kurung kurawal. Selanjutnya, himpunan berhingga dan tak berhingga. Himpunan itu dibedakan menjadi 2, yang berhingga dan tak berhingga. Definisinya, untuk himpunan berhingga yaitu himpunan yang banyak anggotanya terhitung dan jelas pula
syarat atau keanggotaannya. Contohnya, A adalah himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 20. Maka ditentukan A sama dengan kurung kurawal 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan 19. Karena dia berhingga dan syaratnya sudah jelas, adalah bilangan ganjil yang kurang dari 20. Maka ini merupakan anggota dari himpunan A, dan banyaknya anggota himpunan A atau NA sama dengan 10. Yang kedua, untuk himpunan tak berhingga, yaitu himpunan yang banyak anggotanya tidak terhitung dan tidak jelas pula syarat keanggotaannya atau tidak terbatas. Contohnya, C, himpunan bilangan cacah. Bilangan cacah itu kan banyak, dari 0 dan seterusnya. Di sini tidak jelas, tidak ada batasannya. Maka dapat ditulis C sama dengan kurung kurawal 0, 1, 2, 3, dan titik-titik. Titik-titik ini bisa seterusnya dari 3 sampai 1000 pun juga bisa, karena tidak ada batasnya atau tak berhingga. Oke, sekian materi untuk pertemuan pertama di bab kedua ini. Kita akan lanjut lagi nanti di pertemuan yang kedua. Selamat belajar dan selamat menyaksikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.